Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rubai, asli dari Sampang, tapi manggone teng Tambak Asri Tanjung. Pas pokok Tambak Asri ngeten, Gus. Subhanallah, masya Allah. Sebenarnya saya ini adalah jemaah yang tidak diundang orang. Cuma saya tahu ada pengajian tauhid, kok hati saya kok senang. Karena saya pernah mempelajari ilmu tauhid di waktu kelas 3 sanawiyah. Maka tadi yang disampaikan oleh Agus, sangat penting ilmu tauhid. Cuman pesan Agus tadi tidak memaksa hati kita untuk mengikuti apa yang disampaikan. Jadi untuk warga-warga yang hadir pada malam hari ini, untuk ilmu tauhid ini memang harus benar-benar hati yang gimana ya, yang harus nunjul kepada Allah. Karena tadi ada pertanyaan, gimana kalau saya majdub? Ojo sampai majdub nih, sampai majdub sampean bojone kanu sing ngingoni. Majdub itu dari Agus mau tadi harus memang sendiri. Kalau untuk masyarakat yang hadir pada malam hari ini, kalau saya pribadi, karena ini perdana pengajiannya, menurut saya pribadi kalau ada insya Allah saya tetap hadir, Gus, karena pengajiannya sangat menyejukkan hati. Karena pernah saya mempelajari dari jam 9 sampai subuh tidak tidur karena mendengarkan pengajian tauhid. Cuma di sini ada pertanyaan, Gus. Alhamdulillah untuk Islam, iman, ihsan saya sudah menguasai. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah karena waktu itu belajar ilmu tauhid. Ada pertanyaan, di waktu saya belajar ilmu tauhid di waktu kelas 3, ada sifat yang muhal bagi Allah. Adam, hudus, fana, mumas, ihtiyajud. Di sana ada kata, ada sifat ihtiyajud, muhal, Allah butuh. Ini perinciannya. Tadi sama Agus disinggung masalah ayat, entah surat berapa tadi saya lupa karena saya tadi ada di belakang, cuma menyimak terus. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lah di sini kalau andai kata ada hamba Allah, ada makhluk yang tidak menyembah Allah atau yang tidak mengikuti agama Allah, apa ini bisa berhubungan dengan ihtiyaju tadi? Yang pertama. Yang kedua, saya sebagai orang syariat setelah mendengar dari Agus, alhamdulillah sekarang menguasai apa torikot, apa hakikat, apa makrifat. Alhamdulillah pada malam hari ini saya sudah langsung menguasai. Cuma pertanyaan yang kedua, karena kami orang syariat awam, tadi disinggung sholat di depannya ada tulisan kecap bangau. Mesti siapapun, apalagi saya orang awam, namanya yang awam pasti. Lah pertanyaannya, bagaimana cara untuk tidak sampai seperti itu menjaga kerohanian? Ini namanya ilmu rohani. Yang terakhir, ketiga, itu tadi disinggung oleh Agus, masalah syirik. Saya pernah mempelajari syirik itu ada dua, ada syirik khafi, ada syirik dohir. Kalau syirik dohir sudah dijelaskan, menyembah patung, menyembah selain Allah, menyembah segala pokok selain Allah, itu sudah syirik. Cuman di sana ada syirik khafi, tarkul amal, yang saya belajar di, kalau tidak salah, Desuki, Gus. Ini kitab Desuki yang mengajar saya itu waktu itu adalah al ustad dari Kediri ini, dari Sumber Sari, entah ustad siapa saya lupa, tugas ke Pondok Injilan, karena saya alumni Injilan, Gus. Cuma ilmunya ndak seperti Agus, mungkin jauh, cuma gimana lagi ya, harus bertanya. Nah, tadi tarkul amal li ajlin nas riyaun warriyaun syirkun billah wasyirkun ismun adim. Mungkin ini Agus perlu perlu diluruskan masalah ini, karena di sini orang awam-awam, karena takutnya begini, Gus, orang sholat tarkul amal li ajlin nas, meninggalkan sesuatu karena manusia. Ini banyak terjadi, Gus. Kadang amit onok merotuai sholat tipu sing maca surat Al-Baqarah tiga juz dibaca semua. Itu penjelasan pengertian dari saya, antara nanti dari Agus bagaimana. Pokoknya saya mau mendengarkan.
Ketika tidak ada mertua nih si dimoco qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Mungkin ini yang kami pertanyakan kepada Agus. Matur nuwun kali ilmu ni jenengan, insyaallah saya pribadi Gus tetap ketika ada pelajaran ilmu tauhid saya akan mengikuti. Untuk warga-warga nggih monggo nih cocok tumut nih boten cocok bukan terobos penting boten maitu ojo sampai maitu. Itu pesan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Gusti Allah itu gak butuh opo-opo karena Allah, karena butuh iku sifat mokhali Allah. Sifat mokhali Allah berbentuk Allah nggak butuh disembah, nggak butuh. Tapi mengapa di situ dikatakan Allah illa liya'budun? Itu sebetulnya kembali pada diri kita sendiri. Kita menyembah itu tidak menjadikan tambah api Allah tambah coro pangkat tambah gede, enggak. Kita tidak menyembah pun tidak akan menghilangkan sifat ketuhanannya Allah, enggak. Mohon maaf kita sebagai orang tua nggak ingin balasan anak. Padahal orang tua itu mulai sejak kita sebagai anak kecil diramut, kita jaga, apa kebutuhan kita cukupi lah gitu Pak nggih. Itu bentuk sifat rahmannya Allah terhadap kita. Allah itu kasih napas kita setiap saat dan waktu tanpa ingin dibalas. Berbentuk apapun tidak. Allah kasih kita sifat sama. Ya. Kita mendengarkan sesuatu gratis, Allah kasih itu. Ar-Rahman. Allah kita sifat alim, sifat ilmu. Kita tahu dan lain sebagainya. Allah nggak ingin dibalas. Allah nggak ingin dibalas dengan berbentuk apapun materi. Umpama Gusti Allah minta balesan, misalnya kok iku menjadi sifat wajib Allah, dunia dan seisinya jadi intan milik kita sendiri, nggak cukup. Itu kita rupiahkan dengan harga napas. Gini aja, Allah memberikan napas satu hari satu malam 24 jam. Umpama jenengan tidak dikasih 1 jam diganti 5 juta mau? Nggak mau. Berarti apa rahman Allah yang dihadapkan pada kita sebagai hamba nggak ada ukurannya, gitu toh? Cuman saja Allah memerintahkan illa liya'budun, berakhlak ilahiyah kita kepada Allah, matur suwun, itu loh. Bentuk matur suwune kita pada Allah adalah berakhlak ilahiyah. Artinya jangan pernah kita mengakui atau merampas sifat wajibnya Allah. Contoh wujud. Wujud sifat wajibnya siapa? Allah, oke. Hayat sifat wajibnya siapa? Allah, oke. Hayat, wujud, lawan katanya sifat itu sifat mokhal, disebut sifat mokhal. Wujud berarti maut, Adam, ya tidak wujud. Hayat berarti maut. Kita itu sering Pak di dalam hati kita merasa kita itu wujud dengan dasar karena kita wujudnya diwujudkan yang wujud, yaitu Allah. Lah gitu toh? Oke. Kita merasa hidup. Itu sebab kita dihidupkan oleh Sang Yang Maha yaitu Allah. Lah ngoten toh? Itu dasar kita sehingga kita mengakui kalau kita itu wujud, kalau kita hidup. Padahal itu sifat wajibnya Allah.
Nah, inilah pentingnya dinut tauhid, supaya jenengan ini nanti bisa melepaskan secara rohaniah kewujudan kita, bisa melepaskan sifat hayat kita. Dengan begitu yang muncul adalah la maujudan illallah. Yang muncul, yang hidup cuman Allah. Kudrat, iradat, kekuatan, kehendak, itu sifat wajibnya Allah dalam ma'ani. Tapi dalam hati kita punya kehendak, akhirnya kita mengakui itu kehendak kita. Nggih mboten? Lah, didatangkan ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid inilah supaya kita melepaskan itu. Buka dalam surat Al-Qasas ayat 56. Innaka sak temene sira Muhammad, sesungguhnya kau Muhammad iku la tahdi man ahbabta. Nggak bisa kau memberi bimbingan pada umatmu, nggak bisa kau Muhammad memberikan petunjuk pada umatmu, walaupun itu orang-orang dekatmu, orang yang kau cintai, termasuk anak, istri, sahabat. Tapi secara fakta di lapangan, yang kasih petunjuk kan Rasulullah, yang kasih bimbingan kan Rasul. Nah gitu toh. Tapi mengapa ayatnya itu mengatakan innaka la tahdi man ahbabta? Walakinnallaha, tetapi ne Allah Muhammad iku yahdi, yang bisa memberikan petunjuk man terhadap orang yasha, yang digendaki oleh Allah. Berarti gimana? Tinggal kita memandang dari mana. Kalau kita memandang dari hukum syariat, ya Rasulullah yang mendidik kita, lah gitu tak? Yang memberikan bimbingan kita, petunjuk kita, karena manusianya. Tapi kalau kita memandangnya dari sisi hakikat, ya Allah, sesuai dengan ayat itu tadi. Walakinnallaha yahdi may yasha. Ini tinggal kita memandang dari mana. Inilah Pak, mengapa saya katakan berlakukanlah hukum hakikat di tengah syariat supaya sinkron. Sinkronnya gimana? Gini, benar Kanjeng Nabi Muhammad iku makhluk, sifati makhluk la haula wala quwata, tetapi itu makhluk yang dikehendaki, yang diizini oleh Allah untuk menyampaikan, memberikan petunjuk. Paham nggih? Jadi Allah mengapa di situ kok yo sifat mokhalik itu tidak mengharapkan sesuatu? Karena sifatnya khalik, yaitu Allah itu wujud. Lah selain Allah tidak bagaimana mungkin sing wujud iku mengharapkan sesuatu, mengharapkan balasan yang tidak wujud. Makanya orang yang tidak menyembah itu tidak menjadikan Allah itu istilah merosot sifat ketuhanannya, enggak. Semuanya itu kembali kepada dirinya masing-masing. Satu. Nomor dua, tentang syirik. Syirik khafi. Memang Bapak Ibu, sesungguhnya syirik ini, khafi maksudnya, itu berlaku mulai sejak kita akil balik. Sejak dimana nafsu itu diizini oleh Allah masuk di dalam ruangan, di dalam dada kita. Alladzina-hum alladzi waswisu fi sudurinnas. Ketika saat nafsu iblis itu diizini Allah masuk di dalam dada manusia, maksudnya adalah jagati ruhaniyah masuk. Kapan itu? Sejak jenengan kali kula ini masuk di dalam zona akil balik. Akhirnya sing lanang golek pacar, mulai hati seneng nangkai. Sing edok yang perempuan juga begitu, memeti.
sampai berani bilang sama orang tuanya, Abi, Umi ada les, padahal WA ini pertemu. Ya sejak kita itu akil balik itu. Kalau kita mengacu pada sejarah kisah Nabi Adam, ketika saat Nabi Adam sudah berjanji pada Allah untuk tidak mendekati buah khuldi, iblis nyuwun rekomendasi nang Allah, ya Allah, kula ridho sampean cap menjadi hamba yang ingkar, tapi ada 2 syarat permintaan kula sebelum saya itu keluar surga ini. Ya, apa persyaratanmu? Minta apa? 2 mawon, 2 saja. 1, saya minta jangan dimatikan sampai hari kiamat. Iblis ajajil sampai keturunane jumlah piro wis gak iso dihitung. Nggak mati-mati nek gak dino kiamat. Nafsu itu tidak akan menggodamu kalau tidak datangnya kematian secara syariat di dunia ini. Jelas? Terus nomor 2, izinkanlah saya ya Allah Rabbi untuk menyesatkan Adam dan anak putu Adam. Akhirnya Gusti Allah ngerestui. Ikut tertuang dalam surat Hijr ayat berapa saya lupa. Insya Allah ayat 39 sampai 42. Ikut dialog iblis dengan Allah di situ. Iblis berarti marifat lo ya. Lah iku mang dialog. Allah mengatakan, Adam, kau ingin hidup selama-lamanya abadi di surga? Inci. Sebab ning surga niki saya tidak repot-repot menanam padi. Permintaan saya segala apapun jenengan turuti. Kalau di dunia nanti kita akan sorong. Kita mau makan harus kerja. Lah gitu ya. Oke, sepakat. Wala taqraba hadhihi syajarah. Kalau begitu, Adam jangan kau dekati pohon itu. Jikalau kau dekati pohon itu, kau akan, mohon maaf, kepingin dengan buahnya. Kalau kau kepingin dengan buahnya, kau pasti akan berupaya untuk meraih, mendapatkan buahnya yang disebut buah khuldi. Oke, kesepakatan ditulis, tanda tangan, des. Iblis klunuk-klunuk sebelum nang dunya. Adam, lho iblis, piye kabare? Wis api-api ae. Dirayulah Adam dengan Hawa. Miturut ayat itu, Adam, jadikanlah aku penasehatmu. Karena apa? Kau tahu makna daripada khuldi. Iya, apa? Kekal. Sapa wae sing mangan khuldi mesti kekal di surga. Padahal dawuh Allah kan tidak seperti itu. Kebalikannya, berhubung yang namanya Adam lalai terhadap pesan-pesan Allah. Apa yang terjadi? Singkat kata, Adam pun mendekat dan memetik dan memakan buah khuldi. Kita ruhaniyah, sebelum ditiupkan Allah di dalam jasad kita, Allah ada perjanjian dengan kita. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Niki Pak, intinya kita tidak akan pernah menyembah selain Allah, kita tidak akan bercinta selain Allah, kita tidak akan merindukan terhadap selain. Artinya kita hanya bercinta, berkasih mesra, menyembah, merindukan hanya pada. Oke, akhirnya wanafahtu, ditiupkan roh itu. Terus lahirlah kita jabang bayi. Rasulullah memberikan satu hadis,
sahih, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi yang dilahirkan di dunia ini fitrah, artinya ruh ini belum tersangkut bercinta dengan syahwatud dunya. Wis mulai akil balik, des digoda roh kita. Allah nguji terhadap kesetiaan kita atas perjanjian itu. Allah nguji atas perjanjian. Nabi Adam berjanji tidak akan mendekat, ternyata akhirnya kita juga mengikuti sejarah Nabi Adam. Anak kecil gak usah nyambut gawe. Pak, Abi pengen mobilan, belikan nggak? Belikan. Pingin apa? Dia nggak mau kerja, dia nggak pakai kerja, Pak. Pingin makan, sudah datang sendiri. Besok apa yang dimakan? Nggak mungkin anak kecil akan merencanakan, nggak mungkin. Orang tua yang merencanakan itu, ya tak? Besok makan masak apa ya? Jaro ibu yes gini aja, besok kari bu. Oke. Anak kecil nggak merencanakan itu. Apa yang dia makan butuhkan besok, sekarang dia nggak pernah bingung, nggak pernah dia pikirkan. Sama kekasih Allah, kalau sudah di situ nggak mikir apa besok itu, nggak mikir apa kata Allah. Enggak, anak sekarang disuruh makan mesti tanya ikan apa, gitu sekarang. Nah dulu Pak, saya tahun 70 sampai 80 nggak tanya. Nasi gaplek nyontek nasi jagung gitu. Ini kan makanan pokok saudara saya Madura tuh, nasi jagung. Iya, kalau saya makan nasi jagung itu setengah hari masih warak ya. Biasanya saya di Jember itu mesti makan nasi jagung. Besok sampai jam 12 nggak makan nggak apa-apa, masih kenyang jagung. Lah, ketika akil balik bagaimana? Beda. Bahkan kita sudah nikah, besok apa yang kita rencanakan sekarang? Mikir, kita besok bikin rumah bagaimana toh yang bu, gini. Oh rencana bingung karepe. Lah mau jadi anak kecil lah enak ya, nggak besar ya, nggak balik. Lu ada Pak seseorang yang nggak besar, idiot itu, tahu? Idiot dari kecil. Jadi jiwanya sudah tidak mengenal duniawi ya. Lah inilah kita itu, ya tak? Sejarah kita dari fitrah kotor fitrah. Inilah inna lillahi wa inna ilaihi. Iku kalau bisa yang lebih banyak itu fitrah asalnya kotor sampai mati, makanya muncul anar, neraka ini untuk mensucikan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Biar tidak seperti itu, sebelum mati kita mengalami zona wilayah fitrah kotor fitrah, baru kembalilah pada Allah. Kalau bahasa Jawa itu ada ajaran sangkan paraning dumati. Kalau Qur'ani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi syirik khafi ini harus dan wajib kita hilangkan sebelum min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum datangnya kematian. Jalannya satu-satunya adalah harus mengikuti dinul haq Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini terkesan ditutupi. Itu yang kedua. Terus yang ketiga apa tadi? Mbak lupa. Okay. Oh, masalah riya. Ya, riya ya. Gini, tarkul amal. Gini Pak ya. Iki umumnya loh ya. Umumnya kita semua ngalami. Tapi kalau bisa berhentilah, ngene. Di situ kita ada sifat hati kita riya.
wajar. Proses kita memangnya seperti itu. Tadi disebutkan kalau di belakang kita ada mertua. Ayat ini dipanjang-panjangkan, bahkan tiga juz. Oke, itu bersumber dari nafsu yang ada di dalam diri kita menguasai kita. Innan nafsa la amaratum bisu. Nafsu nafsiyah dan amarah di dalam sifat basariyah ini bertengger di dalam sifat basariyah kita. Itu menguasai kita. Sehingga visi dan misi nafsu yang seperti ini membuat jelek pada Allah. Tadi riak tadi. Supaya ruhaniyah sampai kali gula itu melalaikan Allah. Bentuk kita melalaikan Allah, kita ngaku-ngaku kalau yang ngimami kita merasa diri kita, berarti kan lalai Allahnya toh. Jadi keakuan kita takholli itu dominan di sini. Otomatis wacaan surat sing dawa yang panjang, bila perlu 3 juz dilaksanakan. Subhanallah. Secara dohir memang kelihatannya apik Pak ya. Tapi secara batin mungguh menungso api, tapi miturut pandangan Allah itu jelek karena ada riak tadi. Makanya tarkul amal, tinggalkan. Maksudnya tinggalkan itu bukan meninggalkan bacaannya, tinggalkanlah riak di dalam hati kita. Begitulah maksudnya. Kita tidak akan pernah bisa meninggalkan riya, kita tidak akan bisa pernah untuk keluar dari belenggu nafsu jikalau tidak dikeluarkan Allah. Berarti tidak ada daya upaya kita untuk keluar dari cengkraman hawa. Berarti yang bisa mengeluarkan hanyalah Allah. Oleh karena kita taat, sami'na wa atokna, ngikuti ajaran Rasulullah dan mempraktekkan ajaran itu di tengah-tengah sholat, maka Allah menolong kita dikeluarkan dari riak tadi. Itu prosesnya Pak. Kita makhluk gak bisa Pak, bisa keluar dan memenangkan nafsu, gak bisa kalau tidak dimenangkan Allah. Cuman Allah olehnya memenangkan itu dasarnya karena kita memang berakhlak ilahiyah, mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinul haq ini. Terus yang keempat ada tadi perasaan ada 3. Oh, kecap bangau itu ya. Bagaimana caranya kita itu untuk tidak melihat kecap bangau? Innahu bikulli syai'im muhit. Zaman kudu yakin sesungguhnya Allah itu meliputi segala hal apapun termasuk tulisan kecap. Berarti lihatlah Allahnya, jangan melihat makhluknya berupa kecap seperti ini. Jikalau Allah tidak meliputi, ini proses lho Pak, belum musyahadah ini, kita masih proses ilmu. Jikalau Allah tidak meliputi di dalam dan di luar wedang kopi, gak mungkin akan muncul manis dan pahit. Berarti kita harus melihat Allahnya, jangan melihat makhluk. Caranya bagaimana? Bukalah dzikir sirul asrar. Jane durung, tapi ya gak apa-apa, durung pembahasannya ngono lho. Berhubung ini tadi ditanyakan sirul asrar, oke lah tak jawab. Sakit saya hapus ya? Bisa. Ketahuilah bahwasanya kita umat Islam dididik oleh Allah lewat tauhid la ilaha illallah. Yang kedua la ilaha illa huwa
Yang ketiga, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Ini isim, ini zat. Zikir ini muncul di dalam syariat disebut zikir jahri. Isim masih nyebut nama di lisan. Ini di thariqah muncullah zikir sirri, atau ada yang mengatakan ismu zat, atau dikatakan khafi, tetap diucap di dalam hati Allah, cuman dalam hati udah. Terus dari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ini sudah tidak bicara isim nama, tapi adalah zat. Ini pelajarannya di hakikat yang disebut dzikir sirul asrar. Sirul asrar. Dzikir bila sautin wa kalamin wa lafdin. Dzikir yang sudah tidak mengucap, sudah tidak bersuara, berkalam tidak. Artinya hati diam, tapi diamnya hati jenengan itu di situ akan masuk su'aul basyirah. Apa su'aul basyirah? Iman. Orang Jawa rasa. Sehingga kalau boleh saya simpulkan, di dalam ruh itu ada rasa, di dalam rasa itu iman, di dalam rasa ada cahaya. Itu yang tak maksud adalah makrifat, cahaya makrifat, yang di dalam ras cahaya ada hidup. Itulah yang kusebut Khaliq atau Allah, yang laisa kamitslihi syai'un. Rasa artinya di dalam ruh jenengan, hati jenengan ada iman. Yang dimaksud iman ini adalah imanul haq. Ini wajah tu wajah, itulah wajah ruh. Wajah ruh disebut iman atau rasa. Iman yang benar, kata Rasul, iman yang benar adalah iman yang sudah diihsan. Iman yang sudah diihsan adalah iman yang hanya satu-satunya pada Allah dalam segala hal aspek apapun. Siapa yang kasih petunjuk nek jenengan nyawang makhluk ke Rasulullah Muhammad? Ngaten nggih. Nek sampean melihat Allah, inilah iman yang benar. Sebab walakinallaha yahdi may yasha, bukan innaka la tahdi man ahbabta, bukan Muhammad yang memberikan, yang bisa memberikan petunjuk, tapi Allah. Itu cukup dalam hati jenengan. Lesannya secara dohir tetap Rasulullah, tapi maksudnya Rasulullah dalam hati sampean yang memberikan petunjuk adalah Allah. Jangan yang di dalam, iki sistem pasilun loh ya. Kalau sistem Majidubun gak gitu Pak, sistem Majidubun gini, sopo sing ngaji? Allah loh, gak bingung nggak kira-kira. Orang tanya, orang syariat tanya, siapa sih ngaji? Siapa yang memberikan petunjuk? Gak mengatakan Muhammad, tapi Allah. Wes, inilah Pak, membikin goncangnya umat syariat. Yang pernah terjadi pada al-halat, ana al-haq, la fi jubati illallah. Saya adalah Allah. Tidak ada di dalam sarungku kecuali Allah. Iki syariat bingung Pak, karena tidak tahu jotoknya, karena ilmunya ditutupi, gak diterangkan. Akhirnya umat Islam iki pekok, mohon maaf ruhaniyahnya,
termasuk saya. Itu sejarah kita memang seperti itu. Bangunkanlah rasa su'aul basyiroh, imanmu yang benar hanya Allah. Ini kudu harus dibarengi dengan fal ya'mal amalan sholihat, dipraktekke. Merasakan bahwasanya yang bisa mengangkat ini adalah Allah. Sebab tanpa ada Allah gak mungkin muklason itu bisa ngangkat dalil la haula wala quwata illa bil. Jelas nggih? Oke. Kalau ini sudah sampean asah terus rasa ini, maka pintu yang kedua di su'aul basyiroh ke ainul basyiroh. Ngain berarti melihat. Bertemulah ruh ini. Disebut bertemu makrifat bukan perkaranya ruh bisa melihat Allah, enggak, bukan. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Nama ruh itu fana, nama Allah juga fana, mata untuk melihat juga fana. Nama apa? Itulah laisa kamislihi. Coba bicara apa? Ngarani apa? Ini awang-awang, oh nggak bisa. Udara, oh nggak boleh. Oksigen, oh nggak boleh. Lah, siapa mereka yang ruhnya, hatinya itu terus mengasah dzikir sirul asror, maka Allah akan mendatangkan cahaya makrifat ini. Surat An-Nur ayat 35. Allah akan hanya memberikan cahaya makrifat itu pada hamba yang dikehendaki. Siapa? Mereka yang di samping yastami'unal qaul, paham dengan ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, dia pun mengikuti wayatabi'una ahsan, terus mengikuti itu berarti mengamalkan itu, mengasah ini, maka cahaya makrifat itu didatangkan sampean. Coba jenengan kholwat khusus, nanti akan dimasukkan satu alam di mana alam tidak ada siapa-siapa, ya, terang benderang, mana lampunya nggak ada, tapi terang, lebih terang daripada sinar matahari, tapi tidak panas Pak, sejuk. Siapapun yang dimasukkan di Allah di dalam situ tidak akan pernah ingin keluar lagi. Nabi Idris gak gelem kadung enak, sudah membandingkan di dunia seperti itu, ngeramut bojo, ngeramut anak, besok makan apa bingung kita. Wah, ada di situ. Makanya mohon maaf, orang yang majedubun itu gak waras-waras, memang gak kepingin waras. Kita saja orang dekatnya yang kepingin waras, akhirnya dibawa ke Menur, Lawang, gak ngerti, tiba dia majedub. Ada kekasih Allah seperti ini, ada. Kita yang tidak tahu keadaan rohaniahnya. Kalau cahaya ini sudah didatangkan sampean kali gulo, disitulah jenengan itu kefanaan diri, merasa kefanaan diri. Jadi keakuan diri kita sebagai makhluk itu sudah tiada, akhirnya hapus semuanya. Hapus ya kak roh. Ya udah, ini ada yang khos, ada yang khawasul khawas, yang wasilun khawasul khawas, membawa sifat 4, sitik, fatonah, amanah, tablik. Sing khos ya niku wau, gak kepingin waras. Allah ya Karim. Bapak Ibu, inilah bentuk sirul asor yang terakhirnya sudah hilang semuanya, akhirnya hakul basyiroh. Hakul basyiroh jawabannya di surat Al-Anbiya ayat 25. Begini,
wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tadi yang muncul dalam dirimu iki ilmu lo ya, iki ilmu keakuannya Allah. Keakuan hamba sudah tiada, tinggal keakuan Allah. Begitulah surat Al-Anbiya ayat 25 itu sebagai dasar bahwasanya Rasulullah siapapun dulu itu menyampaikan ini, la ilaha illa ana. Tapi ya iku resikone, Pak. Saya mulai tahun 2000 yi, kalau pulang dari pondok niku 95 langsung ngajar dengan pondok niku ning griya niku namung ilmu syariah, mulai dari fikihnya, hadisnya, Qur'annya, alatnya sudah sampai pada alfiyah. Mancik ke Jawahirul Maknun langsung stop Allah. Saya di stop 2000 di stop, dah ganti oper seneleng. Ajarano umat santrimu iku tentang tauhid. Kula ngene ning ati batin, iki Rasulullah ngebab ngono dicaci maki. Betul ye, kula 2007 ku hampir diusir dari kampung itu. Diusir saya. Tapi saya tidak mau dengan alasan ini tanah kelahiranku. Enggak mau. Tetap saya enggak mau. Sampai terakhir mboten ngusir, saya berkata gini kepada sing tokol-tokol di gulu, kongkonane tokoh-tokohnya, saya mati sekarang dengan besok sama. Kalau saya disuruh untuk berhenti tidak dakwah hal ini, jujur nggak mau saya. Tapi jikalau saya mati sekarang besok sama, silahkan. Udah itu. Akhirnya 2010 saya dicarikan yang namanya pasal bagaimana saya dihukum. Akhirnya dihukum sungguh 3 tahun ji kalau di penjara. Tak anggap ae mondoke kurang suwe. Itu aja. Itu sekedar pengalaman aja. Kalau sudah di hakul basyirah, yaitu tadi akhirnya muncullah fana'ud dzikri surat Al-Anbiya ayat 25 yang muncul keakuannya Allah. Ada lagi? Sampun ya. Sampun jam 10:30. Nggih, enggak kerasa munggo sampean ya ta. Nggih. Pun monggo kita tutup sarana doa. Semoga apa yang telah diberikan Allah pada malam hari ini menjadikan satu ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita, keluarga kita, anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk doa Mbah Yai kula piyambak awal sampai akhir kula nyuwun agungi pangapunten, mohon maaf bila mana banyak kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.